Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah DC lapangan dari kredit pintar. Apakah DC tersebut masih datang mengunjungi kalian? Kira-kira berapa lama sih kalian telat bayar baru didatangin DC lapangan dari kredit pintar? Serta apakah di daerah kalian ini ada DC lapangan dari kredit pintarnya atau tidak, teman-teman? Jadi seperti yang kita ketahui nih, kredit pintar merupakan salah satu aplikasi pinjaman online yang terbesar di Indonesia. Ya, beriringan dengan Akulaku dan Kredivo lah. Serta mungkin saat ini mungkin Home Credit akan menyusulnya juga. Jadi kredit pintar ini DC lapangannya sudah hampir menyeluruh ke seluruh kota yang ada di Indonesia. Cuman memang di masing-masing kota tidak ada acuan atau ukuran yang sama tentang jumlah dari DC lapangannya. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman mereka membuka lowongan field collector, yang itu berarti itu adalah DC lapangan. Nah, itu waktu itu hampir seluruh kota dan saat ini mereka tidak lagi membuka lowongan tersebut. Itu berarti ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, kredit pintar sudah memecat semuanya dan tidak mau mengadakan DC karena mungkin dia mau bangkrut dan lain sebagainya. Atau kemungkinan yang kedua, karena mereka merasa cukup DC lapangannya sudah ada di seluruh kota yang ada di Indonesia. Ini dua hal berbeda yang masih menjadi misteri karena kredit pintar sampai saat ini juga masih pemeliharaan sistem atau perbaikan sistem, teman-teman. So, buat kalian yang mungkin berpikiran, wah kayaknya kredit pintar lagi error, kayaknya kredit pintar lagi bermasalah perbaikan sistem, kayaknya nggak bakal deh kredit pintar ini datang ke rumah kalian untuk menagih pinjaman online kalian. Nah, kalian salah besar ya teman-teman. 2 minggu yang lalu itu berarti kan kredit pintar sudah berada di masa fase pemeliharaan sistem atau di fase perbaikan sistem yang memang tidak bisa digunakan. Tapi ada dari 2 minggu yang lalu yang didatengin dari debt collector DC dari kredit pintar, teman-teman. Nah, berarti otomatis dengan ini kesimpulannya adalah ketika pemeliharaan sistem dan lain sebagainya, kegiatan operasional lapangan itu masih ada dan masih gencar. Dan bahkan ceritanya lebih kasar dari biasanya. Nah, ini saya tidak tahu ya benar atau tidaknya. Ini informasi yang masuk yang diceritakan oleh orang bahwa telepon dan DC-nya yang datang itu kata-katanya tidak enak dan itu terkesan menyudutkan dari sisi debitur yang gagal bayar tersebut, teman-teman. Jadi menurut kalian gimana nih? Yang saat ini sedang galbe atau telat bayar kredit pintar berhari-hari, apakah kalian sudah didatengin DC dari kredit pintar atau belum? Atau mungkin kalian baru di WA dan baru mendapatkan kata-kata yang kasar? Kalian coba tulis deh di kolom komentar, apakah beneran ada atau tidak, teman-teman. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan buat kalian yang ingin mengikuti giveaway, yaitu sebesar Rp50.000 untuk 5 orang pemenang berupa saldo dana. Kalian tinggal tulis kolom komentar yang positif. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga kalian cantumkan Instagram kalian ya, biar kalau kalian menang saya bisa dengan mudah untuk menghubungi kalian. Jadi saya nggak ribet-ribet lagi nih kontakin WA nomornya berapa dan lain sebagainya. Itu nanti akan melalui DM Instagram saja. Jangan ditulis di kolom komentar nomor kalian karena itu akan berbahaya, teman-teman. Jadi kita balik lagi ya ke masalah DC lapangan kredit pintar. Nah, mungkin ada yang sudah sampai 1 tahun belum datengin dari kredit pintar juga. Itu berarti bisa jadi di kota kalian pertama kemungkinannya DC-nya masih sedikit. Ya, yang kedua, di kota kalian yang galbe ini banyak banget dan nominal pinjaman kalian masih belum seberapa dibandingkan orang-orang yang galbe yang ada di kota kalian. Jadi kalian diprioritaskan paling belakang nih untuk didatengin. Tapi ya bisa jadi kalian nggak bakal didatangin selamanya, itu juga ada juga. Karena kalau misalnya yang galbe lebih dari kalian ini makin banyak dengan nominal yang banyak, nah ini kalian otomatis akan dikesampingkan. Tapi ingat, ketika banyak yang galbay, otomatis ini akan mempengaruhi kredit yang pintar, keuangannya, dan akan memicu mereka untuk segera bangkrut, teman-teman. So, buat kalian yang berpikiran, wah kredit pintar kayaknya mau bangkrut nih, banyak yang galbay dan lain sebagainya. Bisa jadi, karena bisa jadi itu kemungkinan yang besar sekali. Karena banyak banget, akibat pandemi kemarin kan banyak yang pinjam. Nah, efeknya sekarang ini banyak yang gagal bayar, banyak yang telat bayar, sehingga menyebabkan kredit pintar cash flow-nya jadi terhambat. Tapi seperti yang video yang saya bahas kemarin di masalah kredit pintar yang sedang rekrut besar-besaran karyawan dengan gaji 20 juta lebih, ya ini kemungkinan kredit pintar masih ingin berusaha memperbaiki dan bisa jadi akan ada investor besar masuk untuk menutupi semua kerugian dan membuat fitur-fitur pinjaman baru. Siapa tahu kredit pintar tidak hanya akan menjadi aplikasi pinjaman online biasa, tapi sudah naik level seperti Akulaku dan Kredivo menjadi aplikasi pembiayaan atau pendanaan. Kita tidak tahu ya, siapa tahu
lamanya pemeliharaan sistem ini karena itu ataukah memang karena mau bangkrut, kita juga tidak tahu teman-teman. Tulis pengalaman kalian dengan DC dari Kredit Pintar di kolom komentar ya, agar teman-teman yang lain bisa membaca juga pengalaman-pengalaman yang sudah didatengin DC Kredit Pintar, biar semuanya bisa lebih waspada, bisa lebih tenang, karena banyak banget yang takut banget didatengin DC ke rumahnya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.